Dunia kita sekarang ini ya, bisa dibilang lagi di persimpangan jalan yang gawat banget. Nah, kali ini kita akan coba melihat kondisi ini dari kacamata seorang negarawan yang sudah sangat berpengalaman di panggung politik global, yaitu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peringatan dari beliau ini jelas banget, kita ada di ambang krisis. Dengerin deh, ini bukan cuma analisis politik biasa loh, ini semacam alarm peringatan. Menurut Pak SBY, kita ini lagi ada di titik sejarah yang kritis, yang mirip banget sama masa-masa sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kalau kita meremehkan tanda-tanda ini, wah, akibatnya bisa fatal. Oke, jadi apa sih sebetulnya inti masalahnya? Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa dunia kita ini bisa dianggap sedang berada di ujung tanduk. Coba kita mundur sejenak. Selama hampir 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua, ada semacam aturan main global. Aturan ini dipandu oleh lembaga kayak PBB. Tujuannya sederhana, tapi pentingnya luar biasa. Jangan sampai ada lagi perang dunia. Dan ya, sistem ini biarpun nggak sempurna, tapi lumayan berhasil loh menjaga dunia relatif damai selama puluhan tahun. Nah, disinilah masalah besarnya muncul. Menurut Pak SBY, fondasi yang selama ini menopang perdamaian itu sekarang lagi retak. Bahkan bisa dibilang mulai runtuh. Aturan-aturan yang dulu jadi pegangan, sekarang ya gitu deh, mulai diabaikan. Akibatnya, muncul kekosongan kekuasaan dan di mana-mana jadi nggak stabil. Bahaya banget kan? Terus, apa sih biang keroknya? Apa yang bikin semua ini terjadi? Nah, salah satu pemicu utamanya itu adalah persaingan super ketat antara negara-negara adidaya. Ini udah kayak main catur raksasa di panggung dunia, dan taruhannya tinggi banget. Biar gampang pahamnya, kita perlu kenal sama konsep namanya jebakan Thucydides. Gampangnya gini, ada negara yang udah lama jadi rajanya, sebut saja Amerika Serikat. Terus muncul penantang baru yang kuat banget, misalnya Tiongkok. Nah, si raja ini jadi merasa terancam. Di sisi lain, si penantang juga nggak mau ngalah. Situasi tegang kayak gini, penuh curiga, wah itu ibarat bensin. Gampang banget kesulut api perang. Sejarah udah banyak membuktikan ini. Dan persaingan ini bukan cuma soal duit atau senjata akarnya lebih dalam lagi, yaitu soal filosofi. Amerika kan cenderung universalis. Gampangnya, cara kami ini yang terbaik buat semua orang. Demokrasi, HAM, itu harus jadi standar global. Sementara Tiongkok pendekatannya beda. Mereka lebih ke pluralisme. Kamu punya cara sendiri, kami juga punya cara sendiri, saling hormat aja. Jadi, ini benturan ideologi soal dunia ini sebaiknya diatur kayak gimana sih? Bangkitnya Tiongkok ini bukan ujuk-ujuk ya. Ini adalah hasil strategi jangka panjang yang ada tahapannya. Pertama, di zaman Mao Zedong, mereka bangun fondasi ideologi dan negaranya. Terus masuk era Deng Xiaoping, nah ini dia, keran ekonomi dibuka lebar-lebar, kapasitas negara dibangun gila-gilaan. Dan sekarang, di bawah Xi Jinping, ini fase konsolidasi. Mereka memantapkan pengaruhnya di panggung dunia. Jadi, setiap langkah itu nyambung, membangun satu sama lain, sampai akhirnya jadi penantang skuad sekarang. Oke, selain persaingan negara adidaya, ada lagi nih gejala lain yang bikin situasi makin kawat, yaitu hancurnya aturan main internasional. Pak SBY sampai menyebutnya, dunia ini kembali ke hukum rimba. Hukum rimba, kebayangkan, yang paling kuat dialah yang menang. Nggak ada wasit, nggak ada aturan. Ketika lembaga-lembaga global kayak PBB mulai melemah dan nggak didengar lagi, ya jadinya gitu. Yang kuat bisa seenaknya, yang lemah ya jadi korban. Aturan yang disepakati bersama, lewat. Yang penting kepentingan negara gue dulu. Dan buktinya ada di mana-mana. Kita lihat aja, Dewan Keamanan PBB seringnya mandek kan, kena veto sana-sini jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Hukum internasional diabaikan aja kalau nggak menguntungkan. Akhirnya yang muncul itu semangat my country first, negara saya dulu. Semangat kerjasama global luntur diganti sama nasionalisme yang sempit yang bikin tiap negara cuma mikirin diri sendiri. Oke, ngelihat semua ini pasti kepikiran kan? Terus Indonesia gimana? Di tengah pertarungan gajah-gajah ini, kita, negara seperti Indonesia, bisa berbuat apa? Nah, untungnya Pak SBY nggak cuma ngasih masalah, tapi juga ngasih semacam resep atau solusi. Yuk kita lihat jalan ke depan yang disarankan buat Indonesia dan juga negara-negara sejenis. Jadi strateginya gimana? Pertama, jangan cuma jadi penonton atau korban. Kita harus proaktif, jadi bagian dari solusi lewat diplomasi. Kedua, harus pintar-pintar nih. Seimbangkan antara realisme, yaitu menjaga kepentingan nasional kita, dengan idealisme, yaitu nilai-nilai moral yang kita pegang.
Dan ketiga, yang nggak kalah penting, jangan sendirian. Perkuat aliansi regional, misalnya lewat ASEAN. Karena kalau kita bersatu, suara kita jadi jauh lebih didengar. Nah, ini dia kata kuncinya, keseimbangan dinamis. Maksudnya apa? Ini bukan soal ikut blok A atau ikut blok B, bukan. Tapi kita jadi penyeimbang di tengah-tengah. Negara-negara kekuatan menengah kayak Indonesia, Australia, dan lain-lain, bareng sama kelompok regional kayak ASEAN, bisa jadi semacam rem yang mencegah para raksasa ini saling tubruk sampai lepas kendali. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu hal, sebuah pilihan. Dan ini bukan cuma pilihan buat para pemimpin loh, tapi juga buat kita semua sebagai warga dunia. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pengingat yang jelek banget. Ini semacam panggilan buat kita untuk sadar dan bertindak. Karena ya, di masa-masa genting kayak sekarang ini, diam itu bukan berarti netral. Jadi pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng. Kita mau jadi penonton pasif aja? Atau mau jadi bagian dari orang-orang yang berusaha menjaga perdamaian dunia?